Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Sri Wahyuni dari kelompok 5 dan teman saya Aldiansyah Pramudia dan Ainun. Di dalam materi kelompok 5 kami akan membahas submateri pohon turunan. Baiklah, saya akan membahas materi yaitu tata bahasa dan bebas kontrak. Tata bahasa kontrak terdapat pembatasan pada ruas kanan atau hasil produksinya. Maka, pada tata bahasa bebas kontrak atau Contract Free Grammar atau disebut CFG, tidak terdapat pembatasan hasil produksinya. Aturan produksi ialah alfa menuju beta. Batasannya hanyalah ruas kiri alfa adalah sebuah simbol variabel. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG. Variabel B menuju C, D, E, F, G. Variabel D menuju B, C, D, E. Sebuah tata bahasa bebas kontrak adalah suatu cara yang menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa. Pada saat penurunan suatu string, simbol-simbol variabel akan mewakili bagian-bagian yang belum terturunkan dari string tersebut. Bila pada bahasa reguler, bagian yang belum terturunkan tersebut selalu terjadi pada suatu ujung. Pada tata bahasa bebas kontrak, bisa terdapat lebih banyak bagian yang belum terturunkan itu dan bisa terjadi di mana saja. Ketika penurunan itu sudah lengkap, semua bagian yang belum terturunkan telah diganti oleh string-string atau yang mungkin saja kosong dari himpunan simbol terminal. Bahasa bebas kontrak menjadi dasar dalam pembentukan suatu proses atau proses analisis sintaksis. Bagian sinteks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas kontrak. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawa oleh teman saya Aldiansyah Pramudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari Ayu tadi, yaitu tentang parsing. Sebelum masuk ke parsing, sebaiknya kita paham dulu apa itu sebuah pohon atau tree, yaitu adalah suatu graf terhubung tidak sirkular yang memiliki satu simpul node atau vertex yang disebut akar atau root dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Contoh rootnya tuh ini A ini disebut root, B ini disebut simpul, D ini disebut simpul. Selanjutnya itu pohon penurunan atau derivation tree itu berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Berikut ini adalah contoh dari pohon penurunan, yaitu ada aturan produksi S besar menjadi A besar B besar, A besar menjadi A kecil A besar atau A kecil, B besar menjadi B kecil B besar atau B kecil, dengan string yang diterima yaitu AA B B B, A kecil A kecil B kecil B kecil B kecil. Cara mencarinya, pertama kali kita turunkan S-nya dulu menjadi A besar B kecil A besar B besar. Selanjutnya variabel A kita turunkan menjadi A kecil A besar sehingga menjadi A kecil A besar B besar. Selanjutnya A besar diturunkan lagi menjadi A kecil sehingga A kecil B besar. Selanjutnya B besar diturunkan menjadi B kecil B besar sehingga menjadi A kecil B kecil B besar. Selanjutnya B besar diturunkan lagi menjadi B kecil B besar, didapatkan turunan A kecil B kecil B kecil B besar. Selanjutnya B besar diturunkan lagi menjadi B kecil sehingga A kecil B kecil B kecil B kecil. Berikut ini contoh derivation tree-nya.
S besar diturunkan menjadi A besar, B besar. A besarnya diturunkan lagi menjadi A kecil, A besar diturunkan lagi jadi A. B besar diturunkan lagi menjadi B kecil, B besar diturunkan lagi menjadi B kecil, B besar diturunkan lagi menjadi B kecil. Selanjutnya ada proses parsing. Jenis proses parsing itu terbagi menjadi dua, yaitu ada leftmost derivation, yaitu simbol variabel paling kiri yang diturunkan terlebih dahulu. Yang kedua ada rightmost derivation, yaitu simbol variabel paling kanan yang diturunkan terlebih dahulu. Berikut contoh dari leftmost derivation dan rightmost derivation. Terdapat aturan produksi S besar menghasilkan A kecil, A besar, B S besar, atau A kecil, A besar menghasilkan S besar, B kecil, A besar, atau B kecil, A kecil. String yang akan dicari yaitu A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Contoh dengan proses leftmost derivation sebagai berikut. S besar menghasilkan A kecil, A besar, S besar. Selanjutnya variabel dari antara berikut yang paling kiri itu diturunkan terlebih dahulu, yaitu yang A kan. Jadi turunkan terlebih dahulu menjadi A itu menjadi S besar, B kecil, A besar, sehingga didapatkan A kecil, S besar, B kecil, A besar, S besar. Selanjutnya yang paling kiri dari string berikut yaitu S besar yang diturunkan menjadi A kecil, sehingga didapat A kecil, B kecil, A besar, S besar. Selanjutnya A besar diturunkan menjadi B kecil, A kecil, sehingga didapat A kecil, B kecil, A kecil, S besar. Selanjutnya S besar diturunkan menjadi A kecil, sehingga didapat A kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Selanjutnya dengan proses rightmost derivation. Kalau rightmost derivation yang tadi pengertiannya itu dari variabel yang paling kanan diturunkan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, S besar turunkan jadi A kecil, A besar, S besar. Selanjutnya yang turunkan tuh yang S besar, bukan yang A kecil, A besar seperti yang leftmost derivation, karena yang paling kanan yang S besar nih. Selanjutnya S besarnya turunkan kan, dapatkan A kecil, sehingga A kecil, A besar, A kecil. Selanjutnya A besarnya turunkan menjadi S besar, B kecil, A besar, sehingga mendapatkan A kecil, S besar, B kecil, A besar, A kecil. Selanjutnya yang paling kanan lagi antara variabel ini, yang A diturunkan menjadi A kecil, B kecil, A kecil. Selanjutnya menjadi A kecil, S besar, B kecil, A kecil. Selanjutnya yang S besar ini turunkan lagi menjadi A kecil, sehingga didapat string yang dicari yaitu A kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Berikut cara proses penurunan melalui derivation tree-nya. Aturan produksinya seperti yang tadi, S besar menghasilkan A kecil, A besar, S besar, atau A kecil, A besar menghasilkan S besar, B kecil, A besar, atau B kecil, A kecil. Yang dicari itu yang string A kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Contohnya S besar, derivation-nya seperti berikut. S besar diturunkan menjadi A kecil, A besar, S besar. Selanjutnya A besar turunkan menjadi S besar, B kecil, A besar. Selanjutnya S besar diturunkan menjadi A kecil, yang A besar diturunkan menjadi B kecil, A kecil. Selanjutnya ada S besar diturunkan menjadi A kecil, sehingga didapatkan stringnya A kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Aldiansa. Yang ketiga yaitu ambiguitas. Ambiguitas atau ketidakartian terjadi apabila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai.
Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks. Penurunannya itu yang pertama S menurunkan A dan A menurunkan A. Yang kedua S menurunkan B dan B menurunkan A. Contoh lain terdapat tata bahasa bebas konteks S menurunkan SBS dan SDS. Di sini S menurunkan SBS dan SCS. S menurunkan SDS. Lalu di sini S menurunkan A. S di sini jadi SCS. Di sini S menurunkan A dan di sini S menurunkan A. Jadi A, B, A, C, A. A, baca. Lalu yang untuk SCS-nya, S menurunkan SCS. Di sini S menurunkan A. S di sini menurunkan SDS-nya. Lalu S menurunkan A. Di sini S menurunkan A. A, B, A, C, A. A, baca. Untuk kita lihat untuk unta yang sama, A baca, dapat dibuat pohon penurunan yang berbeda, maka dapat dikatakan tata bahasa bebas konteks tersebut ambigu. Jadi untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa bebas konteks ambigu bisa dilakukan dengan menemukan unta yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon penurunan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.